Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, tentu dengan harapan bahwasanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita beramal. Ya, sudah lama mungkin kita menghadiri kajian, namun ternyata ya tidak cukup hanya sekedar menghadiri saja, tetapi perlu ada aksi dari diri kita. Maka di saat kita menemukan ilmu, ya terkadang ada kesalahan, ya ada kesalahan ilmu ini, kemudian kita berpikir harus segera disampaikan kepada orang lain sebelum kita mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, sebelum kita kemudian mengamalkan dari ilmu tersebut. Ada quote-quote yang indah, kemudian kita mengatakan, ini cocok banget quote ini, kita sampaikan nanti di ceramah misalnya. Ini cocok buat si fulan, ini cocok buat dijadikan status misalnya. Nah, kemudian niat-niat ini harus dijaga, bahwasanya ilmu itu yang pertama kali yang harus hak pertama dari ilmu tersebut ya diri kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Faqih, qu anfusakum. Ada ilmu itu hakikatnya untuk kita dulu, baru kemudian untuk orang lain. Di saat kita kemudian berniat menyampaikan, berniat menuliskan ilmu di status, itu hati-hati, jadi terbalik, untuk orang lain dulu kemudian kita. Tetapi apa? Kita dulu amalkan. Qu anfusakum, ya. Jagalah diri kalian dulu, kemudian orang lain. Masya Allah, syukron Ustaz Abu Faqih ceramahnya. Namun bukan berarti kita tidak menyampaikan apa yang kita ilmui tadi. Karena di saat Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, karena ada ancaman. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau tidak melakukan apa yang kamu katakan kepada orang lain? Kata para ulama, bukan berarti kita tidak boleh memberikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain harus setelah kita mengamalkan. Tidak seperti itu. Ancaman ini bagi orang yang sudah tahu ilmunya dan tidak mau mengamalkannya. Urusan mengamalkannya kita dulu atau orang lain itu belakangan. Yang penting kita menyampaikan walaupun kita belum mengamalkan, tetapi kita ada azam, ada tekad dalam diri kita untuk mengamalkan. Itu terlepas, itu tidak masuk ke dalam ancaman ini. Kan banyak ya ilmu kemudian kita belum mengamalkan, tetapi udah punya ingin mengamalkan, tetapi udah keburu disampaikan ke orang lain. Itu tidak masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Ada azam, ada tekad bahwasanya kita ingin mengamalkan ilmu tersebut. Lima taquluna ma la taf'alun, itu adalah untuk orang yang memang enggak mau mengamalkan. Seperti itu. Kemudian ada poin tadi menarik yang disampaikan oleh Ustaz Abu Faqih tentang seorang anak yang mencontoh orang tuanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sabab fasadi al-abna bisabab fasadi al-aba. Sebab rusaknya anak itu karena rusaknya orang tua. Kenapa? Bisababi ihmalihim iyyahu, karena ketidakpedulian orang tua kepada anak-anak mereka.
Jadi memang benar bahwasanya ketika anak buruk, anak durhaka harus kita evaluasi, ternyata kita punya peran dalam membuat anak itu buruk. Bisabab fasadihim, bisabab adami ihmalihim iyahu. Tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan pendidikannya, tidak mencontohkan, ya, tidak mencontohkan kebaikan-kebaikan tadi. Kemudian, ya, itu cukup tambahannya. Syukran Ustadz Abu Faqih, Masya Allah. Seharusnya diteruskan. Kan tadi ada banyak nih catatannya, diteruskan aja. Ya, inti itu bukan sekarang, semuanya inti. Mau yang kultum itu inti juga, itu sebuah ilmu. Saya mendapatkan pelajaran, semuanya inti. Dalam berbicara tadi ngumpul di sini sebelumnya itu adalah inti. Semuanya akan dihisab. Ya, semuanya akan dihisab. Semuanya adalah ilmu. Makanya ketika berbicara canda pun itu adalah ilmu. Maka inti dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah inti kehidupan yang harus kita ambil pelajaran, ya. Makanya tidak ada senda gurau yang bohong. Kata Rasulullah SAW, saya bercanda tetapi saya tidak bohong. Insya Allah pada pekan ini kita akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada pekan lalu, yaitu mengenai tawassul. Ya, kemarin kita membahas bahwasanya tawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan, insya Allah masih ingat ya. Yang dibolehkan itu adalah ketika tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh kita, kemudian kita bertawassul agar bahwasanya keinginan kita, doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan al-asma al-husna, dengan nama dan sifat Allah yang indah. Nah, dengan nama dan sifat Allah yang indah ini kemudian kita bisa bertawassul. Ada keinginan, kita mulai keinginan kita sebelum menyampaikan kepada Allah, diawali dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Ya Razzaq, kita pengen dibuat kaya misalnya, kita ingin sebuah rizki, maka kita katakan Ya Razzaq, ya. Kalau kemarin saya contohkan ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang memulai doanya dengan ini kemudian akan diijabah. Ada yang masih ingat? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, itu doa Nabi Yunus. Nah, ada lagi sebelumnya, ya Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah itu berdoa, insyaallah dikabulkan. Kalau misalnya kita terbangun baik siang ataupun malam, lagi tidur, terbangun tiba-tiba, ketika kita ingatnya langsung ke Allah, maka di situ ada sebuah keistimewaan apa? Berdoa setelahnya, maka akan dikabulkan. Man qala la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian berdoa, maka ustujiba, akan dikabulkan. Kenapa? Karena apa yang diingat adalah Allah, Allah, Allah. Di situ ada al-asma al-husna. Maka dengan tawassul ini akan menghantarkan kita kepada kebaikan yang kita inginkan. Itu tawassul yang pertama, yang dibolehkan. Kemudian sekarang yang dilarang. Kata muallif, ya, wa huwa du'aul amwat wa talabul hajati minhum. Yang dilarang dari tawassul adalah meminta kepada orang yang sudah meninggal, ya, meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal. Kalau sebelum meninggal bisa saja kita meminta kepada dia, meminta kepada dia terhadap sesuatu yang memang dia mampu untuk melakukannya. Nah, ketika sudah meninggal itu tidak bisa kita kemudian berdoa kepada mereka. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya ke kuburan bukan untuk mendoa, bukan untuk berdoa kepada dia. Ya, ada yang bilang seperti itu. Saya ke kuburan ini bukan untuk berdoa ke dia, tetapi apa?
untuk tawasulan, untuk meminta syafaat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari apa yang dia lakukan adalah sebuah doa kepada orang yang mati tersebut. Orang musyrikin mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepada mereka. Bagian dari ibadahlah doa. "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah meninggal ini, kami tidak berdoa kepada mereka, tidak beribadah kepada mereka, tetapi apa? "Illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami berbuat ini liqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya dia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, kalian teh itu teh ibadah. Ya. Saya tidak beribadah kok, itu ibadah. Allah mengatakan demikian. Ma na'buduhum, kata Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka. Tetapi padahal hakikatnya adalah sebuah ibadah. Ketika apa? Ketika menjadikan mereka perantara. Orang yang meninggal dijadikan perantara agar menghantarkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dilarang dari tawasul yang kedua adalah bertawasul dengan Rasulullah SAW, ya, setelah beliau meninggal. Sebelum meninggal banyak sahabat yang meminta didoakan. Namun setelah meninggal para sahabat tidak ada yang meminta kepada Rasulullah. Rasulullah di samping mereka di Madinah, kemudian mereka hidup di sekitaran Masjid Nabawi, di sekitaran sampingnya kuburan Rasulullah, ya. Maka kemudian apa? Mereka tidak meminta kepada Rasulullah SAW. Maka di saat para sahabat tidak melakukannya, ini menjadi sebuah bukti penting bahwasanya hal tersebut memang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Para sahabat itu, ya, kalau memang itu kebaikan, pasti mereka sudah melakukan sebelumnya. Ada kebaikan-kebaikan lainnya kemudian dilakukan oleh kita dengan dalih bahwasanya itu adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sekarang nih yang lagi mau marak apa? Bulan 4 Rabiul Tsani, Mauludan. Dalilnya apa? Enggak ada. Semua tahu. Orang yang melakukan Mauludan itu tahu, enggak ada dalilnya. Karena apa? Terjadi jauh setelah Rasulullah wafat. Namun kemarin saya mendengar ada dalilnya katanya. Kata mereka ada dalilnya apa? Dalilnya adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Dalil untuk melakukan mauludan adalah cinta saya kepada Rasulullah sehingga saya ingin melaksanakan mauludan ini. Walaupun katanya ini, walaupun Rasulullah secara jelas melarangnya, saya tetap akan melakukannya. Karena cinta saya kepada Rasulullah, saya akan melaksanakan mauludan tersebut. Walaupun Rasulullah itu melarangnya. Luar biasa ya. Bukti cintanya itu bagaimana? Bukti cinta itu bukan seperti itu. Tapi cinta itu dibuktikan dengan apa? Ta'atuhu fima amar. Taat terhadap apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, ya. Ini udah siap-siap. Kalau Rasulullah melarang, saya siap untuk tetap mauludan. Ini syekh kabir mereka di Mesir, ya. Subhanallah. Bukti cinta itu bukan dengan demikian, tetapi apa? Dengan mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi dalil tersebut masuk akal enggak? Dalil cinta? Hah? Ya, dalil cinta karena cinta saya pengen mauludan aja. Ya, enggak. Cinta itu tidak bisa diukur. Bahkan ketika cinta tersebut
menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tentu harus harus dikalahkan rasa cinta tersebut. Nah, ini sudah siap, walaupun Allah dan Rasulnya melarang, saya akan tetap dengan dalih cinta melakukan mauludan. Tapi emang mauludan apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukum mauludan boleh atau tidak? Ya, ada pembahasannya nanti, tetapi secara tidak langsung mungkin sudah terjawab, tetapi ada pembahasannya bagaimana orang-orang yang mengatakan mauludan itu boleh dan yang tidak boleh itu apa dalilnya, seperti itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Tetapi pada dasarnya ya, dalil bahwasanya cinta kemudian bisa ya, cinta menjadi dalil ya, itu tidak tepat secara ilmiah ya. Kemudian setelahnya tadi yang tidak dibolehkan itu adalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal ya. Kemudian Rasulullah saat sudah meninggal berdoa kepada orang yang meninggal. Kemudian setelahnya hal yahtajud doa liwasithah bashar. Apakah memang doa itu perlu wasilah? Kira-kira perlu nggak doa kepada Allah kemudian dengan wasilah? Ya, mereka mengatakan saya berdoa dengan wasilah fulan, saya berdoa dengan wasilah berhala, kata orang musyrikin. Saya berdoa kepada berhala itu bukan berdoa kepada berhala, tetapi apa? Agar berhala ini menyampaikan kepada Allah. Karena berhala itu tidak punya dosa. Makhluk mati tidak punya dosa. Kalau kita punya dosa, malu untuk sampai ke Allah, untuk mengutarakan pendapat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya? Ya udah, dijadikan berhala tersebut sebagai apa? Wasilah. Dan ini dibantah oleh Allah. Ya, tidak boleh gitu kan ya. Itu adalah hakikatnya beribadah. Nah, itu awal mula kenapa kemudian ada wasilah ya, meminta perantara. Nah, kemudian boleh tidak? Tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tidak perlu apa? Tidak perlu memakai perantara. Apa dalilnya tidak perlu memakai perantara? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat. Tinggal berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Ud'uni. Tidak ada ud'uni abra fulan. Harus berdoa by fulan, enggak bisa. Ya, enggak seperti itu. Tapi kata Allah, ud'uni, berdoalah kepada aku. Ya. Itu sudah jelas bahwasanya berdoa itu tidak perlu perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Allah itu pasti akan menjawab. Cuma ada dua hal yang bisa menghalangi Allah untuk menjawab doa kita. Apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Karena tidak mau menyambut perintah Allah. Kan sudah perintah, sambutlah perintah Allah. Fal yastajibu li, sambutlah perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku dengan sebenar-benarnya keimanan. Karena ketidakadaannya istijabah dan ketidakadaannya keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, akhirnya doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada dua. Fal yastajibu li, kita ambil, kita sambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan. Itu syarat agar doa kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana kan ada ulama mengklasifikasi doa itu pasti diijabah, namun ternyata ada yang tidak diijabah sekarang tapi nanti, ada yang dijadikan pahala nanti di akhirat, ada yang kemudian dipindahkan ke arah lain yang lebih baik. Ya, ada seperti itu. Tetapi intinya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita kemudian sudah menyambut seruan Allah
dan Rasulullah atau tidak? Apakah kemudian kita telah beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya keimanan atau tidak? Seperti itu. Keimanan kepada Allah, ya. Lagi main HP, bukti keimanan kita apa? Ya jauhi itu tuh foto-foto yang tidak baik. Melihat, jauhi dari penglihatan yang tidak baik. Ya. Di dalam surat ada perintah untuk memakai kerudung, itu surat apa? Ya, An-Nur. Ya. Apa? Untuk menjaga pandangan. Ada perintah untuk menundukkan pandangan, tidak melihat yang haram. Jadi di dalam akhir ayat tersebut disebutkan wallahu khabirum bima yasnaun. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga pandangan baik laki-laki dan perempuan. Di akhir ayatnya Allah mengatakan wallahu khabirum bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Yasnaun. Nah, yasnaun ini beda dengan yaf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau kita melihat kepada wanita, itu ada dua macam. Ada yang melihat karena sengaja ingin melihat perempuan tersebut karena kita tertarik. Nah, ini disebut dengan yaf'alun. Kita melakukan perbuatan. Yasnaun. Kita melakukan perbuatan. Yasnaun. Sengaja ingin melihat perempuan tersebut. Nah, itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yaf'alun. Kalau yaf'alun enggak sengaja kita melihat, ataupun melihat tetapi karena kebutuhan. Memberikan HP di depan kita perempuan, kita melihat perempuan di mana-mana banyak, ya. Tapi itu tidak masuk ke dalam yasnaun. Yasnaun itu sengaja kita memang ingin melihat dia karena ketertarikan kita kepada dia. Yasnaun. Itu Allah secara detail membedakan bahasa mana yang memang masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak. Karena mau tidak mau kita pasti melihat perempuan. Bukan berarti kita harus tunduk terus mata kita, ya, dalam rangka ghaddul basar, tidak seperti itu. Tetapi apa? Ada waktunya kita melihat kapan, ya. Insya Allah diri kita pun tahu itu mana pandangan yang memang itu penuh dengan sesuatu yang tidak baik dan mana yang memang suatu kebutuhan yang mengharuskan kita melihat. Sampai 10:30. Lanjut. Tadi doa itu tidak butuh dengan wasilah, dengan wasithah. Kemudian hal yajuzu talabud du'a minal ahya? Apakah kita kemudian boleh meminta dari orang yang masih hidup? Jawabannya adalah yajuzu talabud du'a minal ahya'i lal amwat. Kita boleh meminta kepada orang yang masih hidup. Tidak kepada orang yang sudah meninggal. Apa dalilnya? Qala ta'ala bi khatibir rasul hayyan, yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah, ya, mewahyukan kepada Rasulullah di saat beliau masih hidup. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah untuk dosa kalian dan juga dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Rasulullah masih hidup, kemudian mendoakan orang mukminin dan orang mukminat. Kemudian ada juga orang yang datang kepada Rasulullah, orang yang tidak punya penglihatan, datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yu'afini." Doakanlah saya, ya, agar Allah menyembuhkanku. Ini boleh ketika kita melihat bahwasanya orang ini soleh, misalnya, kita bisa meminta kepada orang soleh tersebut agar mendoakan kita. Kemudian tentang syafaat.
syafaat itu ada, ya, syafaat ada. Jadi ada orang yang akan ditolong dengan syafaat ini. Di akhirat misalnya salah satu bentuk syafaat itu ada yang mati jihad, ya, syahid. Nah, orang yang syahid ini dia akan memberikan syafaat kepada beberapa orang agar masuk surga. Dan ada orang-orang tertentu yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semena-mena kemudian kita meminta syafaat tersebut kepada manusia langsung di saat dia sekarang masih hidup. Meminta syafaat ke dia untuk nanti kemudian bisa membantunya di akhirat, ya. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa dimintai syafaat pas di akhirat langsung, tetapi apa? Ada syaratnya. Apa? Izin dari Allah dan juga ridho darinya Subhanahu wa ta'ala. Izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang meminta syafaat, kemudian Allah akan memberikan syafaat. Karena apa? Hakikat syafaat itu adalah milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Di saat orang yang meninggal syahid, di saat Rasulullah diberikan syafaat, dan orang-orang tertentu yang diberikan syafaat, ya, diberikan hak untuk memberikan syafaat, itu tidak semena-mena kemudian mereka bisa memberikan syafaat tersebut kepada orang lain, tetapi apa? Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Man haqqaqat tauhid, ya. Siapa yang merealisasikan tauhid, itulah orang yang mendapatkan ridha dan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Baik, pembahasan selanjutnya ini sudah mengenai tawasul dan juga syafaat. Selanjutnya adalah mengenai al-amalu bil Qur'ani wal hadits. Ya, tema selanjutnya adalah al-amalu bil Qur'ani wal hadits. Beramal dengan Al-Qur'an dan hadits. Ada orang yang mengaku mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, namun ternyata jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka apa pijakannya bahwasanya dia itu benar-benar mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah? Insyaallah akan kita bahas. Tapi sebelumnya mu'allif mengatakan, limada anzalallahul Qur'an? Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Anzalallahul Qur'an lil amali bihi. Qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Al-Qur'an diturunkan adalah untuk beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana firman Allah, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mengamalkan apa yang menjadi anjuran, perintah, ya, yang ada di dalam Al-Quran tadi. Karena sekarang kita melihat kadang Al-Quran itu seakan apa? Seakan barang misalnya yang sakral di momen-momen tertentu. Kalau ada yang meninggal, baru itu ingat Al-Quran, Yasinan. Ya. Kemudian kalau mau bersumpah pejabat, diangkat Al-Quran. Hanya sekedar itu. Boleh bersumpah dengan mengangkat Al-Quran, boleh. Tetapi jangan sampai Al-Quran tersebut hanya di momen-momen tertentu saja. Padahal Al-Quran itu luas, ya, cakupannya, manfaatnya. Ya. Atau apalagi Al-Quran hanya untuk pajangan, untuk menandakan bahwasanya kita soleh. Saya ini supir yang soleh. Apa buktinya? Nih, di kaca di sini ada gantungan, di situ ada Al-Quran, tulisan Al-Quran, luar biasa, masya Allah. Ataupun ditulis di dinding. Ya, bukan itu sejatinya Al-Quran diturunkan, tetapi apa? Untuk diamalkan. Ketika ada perintah diikuti, ada larangan dijauhi. Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan beramallah dengan Al-Quran tadi, wa la ta'kulu bihi, dan jangan
makan dengannya. Apa maksudnya? Jangan dijadikan Al-Quran ini sebagai alat untuk apa? Alat untuk mencari materi. Kalau kita dikasih uang karena ngajar, boleh nggak? Ya, boleh. Tapi poinnya apa? Jangan sampai kita memang niatnya untuk itu. Tidak dikasih tidak apa-apa, dikasih tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai dengan dalih saya mah ikhlas, nggak mau ngasih. Jadi batas ikhlas itu dilihat dari nerima dan tidaknya uang. Dia mah ustadznya nerimaan, dikasih uang 500 rial, ya diterima. Dikasih 200, diterima juga. Nggak ikhlas ya? Nggak dilihat dari dia nerima atau tidaknya. Ya, tetapi apa? Masalah hati. Yang nerima pun bisa nggak ikhlas, ini dikit banget. Bisa. Atau pura-pura nggak nerima. Ya, pura-pura nggak nerima. Ya nggak usah. Pas udah nggak diterima, nggak dikasih, dia pulang ke rumahnya, di hatinya gondok. Kok nggak dikasih, nggak dipaksa? Tetap aja. Ya, masalah hati. Jadi nerima dan tidaknya itu bukan dilihat, bukan menjadi patokan keikhlasan. Itu kalau mau lebih lengkap, Ustadz Arifin Badri di status Facebooknya nulis tentang masalah ini. Ada beberapa status beliau tentang masalah ini. Ada 2 atau 3 status gitu mengenai amplop. Ya, apa bedanya orang yang nulis katanya, nulis buku kemudian dengan tujuan dapat royalti, kan sama itu juga dakwah. Tapi ada orang yang membedakan itu gitu. Kalau royalti ini beda lagi, kalau ceramah itu beda. Harus ikhlas. Nah, ikhlasnya itu tadi menerima dan tidaknya uang. Ini adalah kesalahan dalam aplikasi. Baik. Saya kira mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah, karena waktu yang tidak memungkinkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.